Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah jemaah sekalian, kembali kita bisa melanjutkan kajian kita yakni kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dan di kesempatan ini kita masuk pada bab yang ke-81, yaitu babun man mata lahu siqtun. Ya. Babun man mata lahu siqtun. Bab pembahasan tentang orang yang mati anaknya sebab keguguran. Ya. Orang yang mati anaknya sebab keguguran. Pada hadis yang ke-152, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, haddatsana Ishaq ibnu Yazid qala haddatsana Sadaqah ibnu Khalid qala haddatsani Yazid ibnu Abi Maryam an ummihi an Sahal ibn al-Hanzalah ya, an Sahal ibn al-Hanzaliyah wa kana la yuladu lahu faqala la yuladu li fil islami waladun siqtun fa ahtasibuhu ahabbu ilayya min an yakuna li ad-dunya jami'an wa ma fiha. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah mengajarkan kepada kami Ishaq bin Yazid. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Sadaqah bin Khalid. Dia berkata telah mengajarkan kepadaku Yazid bin Abi Maryam dari ibunya, dari Sahal bin al-Hanzaliyah. Dan dia, ini Sahal bin al-Hanzaliyah ini tidak memiliki anak, ya, tidak dikaruniai seorang anak. Faqal, maka dia pun berkata, sungguh dilahirkan untukku di dalam Islam ini seorang anak yang meninggal sebab keguguran, lalu aku mengharapkan pahala karenanya, itu lebih aku cintai daripada aku memiliki dunia dan seisinya. Wa kana Ibnul Hanzaliyah mimman baya'a tahta syajarati. Dan Ibnul Hanzaliyah ini adalah termasuk orang yang melakukan baiat tahta syajarah, ya. Jadi jemaah sekalian, hadis ini menjelaskan tentang keutamaan, ya. Di situ keutamaan bagi orang yang memiliki anak yang meninggal sebab keguguran. Baik, dari sisi sanad memang hadis ini adalah hadis yang dhaif. Dikatakan di sini oleh pensyarah al-isnadu dhaifun. Sanadnya itu adalah sanad yang dhaif. Fihi Ummu Yazid ibni ya, fihi Ummu Yazida ibni Abi Maryam wa hiya la tu'rafu wa amma Yazidu nafsuhu famin rijalil Bukhari wa hadhil jahalatu hiya illatu hadzal isnad. Dikatakan oleh pensyarah di sini sanad hadis ini adalah dhaif. Di dalamnya terdapat Ummu Yazid bin Abi Maryam dan dia ini, ya, tidak dikenal. Adapun Yazid itu sendiri adalah termasuk orang-orangnya
Imam Bukhari, yakni rijal yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, wa hadhil jahalatu hiya illatu hadzal isnad, dan jahalah semacam ini, yakni ada orang yang tidak dikenal tadi, itu adalah merupakan illah, cacatnya hadis ini atau sanad ini, begitu. Nah, baik jemaah sekalian, dari sisi sanad ya, memang hadis ini adalah hadis yang dhaif. Dan kandungan di dalam hadis ini ya, atau isi dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya Sahal bin Hanzaliyah, dan dia ini adalah termasuk orang yang melakukan baiat di zaman Nabi SAW, yakni baiat yang di bawah pohon, ini pohon samurah ya. Nah, dijelaskan di sini bahwasanya Sahal bin Al-Hanzaliyah ini dia tidak memiliki anak. Dia belum atau dia tidak dikaruniai seorang anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian, meskipun dia tidak memperoleh seorang anak itu, dia bersabar. Kita tahu sendiri jemaah sekalian ya, seorang yang kaya raya, ya ini maaf ya, seorang yang kaya raya dengan harta yang sangat banyak sekali dan hidupnya penuh dengan kemewahan, tetapi kalau seandainya dia tidak memiliki anak, maka dia akan selalu merasa kurang dalam hidupnya itu. Dan ini adalah merupakan ujian yang sangat berat. Bagaimana sampai seperti itu? Harta itu memang dicari oleh manusia, memang disenangi oleh banyak orang, bahkan boleh dikatakan memang itu adalah tabiat manusia. Mereka itu cinta kepada harta, cinta dengan kemewahan, cinta dengan hal-hal yang menyenangkan di dunia ini. Tapi kita lihat bagaimana orang ketika dia sudah memperoleh apapun yang dia inginkan di dunia ini, tetapi kalau seandainya dia ternyata tidak memiliki seorang anak, maka itu akan terasa berat bagi dia. Ini secara umum. Ya, memang tabiat manusia seperti itu. Dia merasa berat. Dia akan selalu merasa kurang dalam hidupnya, seakan-akan harta yang dia miliki semuanya itu ya tidak ada artinya. Ujian yang sangat berat. Tetapi lihat di sini Sahal bin Hanzaliyah ya, dalam hadis ini atau dalam riwayat ini dijelaskan bahwasanya dia bersabar. Ya, dengan semua itu sampai dia mengatakan, sungguh ya, dilahirkan untukku seorang anak di dalam Islam ini. Lalu anak tersebut mati ya sebab keguguran, lalu aku mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Ya, luar biasa sekali perkataan beliau ini. Yang ini membuat orang-orang itu akan mendapatkan tasliyah. Ya, ini kabar gembira begitu ya. Ketika ada orang ternyata yang mampu seperti Sahal bin Hanzaliyah ini, yang dia itu mampu bersabar dengan ujian yang sangat berat ini, dan bahkan dia mengatakan, kalau seandainya saya sudah masuk Islam, kemudian habis itu ada seorang anak yang meninggal dunia disebabkan keguguran, yakni anaknya dia misalnya meninggal karena keguguran, lalu dia mengharapkan pahala, dia mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah, maka kata dia itu lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Baik, hadis ini jemaah sekalian dari sisi sanad seperti kita sebutkan tadi itu sanadnya itu adalah dhaif ya. Dan disebutkan di sini dalam hadis ini terdapat sesuatu yang bisa diambil faedah dari kandungannya, yaitu adalah al-hatsu ala taqdimi ma yumkinu taqdimuhu minal mali fi wujuhil qurabi wa anwa'il birri likai yantafi'u man fa'ala dzalika bihi fil akhirah. Di antara kandungan dalam hadis ini yaitu adalah anjuran ya untuk menyuguhkan, yakni menggunakan hartanya sebisa mungkin di jalan-jalan kebaikan, ya, di jalan ibadah dan kebaikan, agar supaya dia memperoleh pahala dengan hartanya tersebut, yakni ketika dia di akhirat. Nah, jadi jemaah sekalian, juga dalam hadis ini kalau kita lihat ya, meskipun sanadnya dhaif ya, tetapi secara umum seorang kalau seandainya dia memiliki anak yang keguguran ya, mati ya, seorang yang dia memiliki anak yang mati karena keguguran itu, kemudian dia bersabar dengan ujian yang Allah berikan tersebut,
maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar disebabkan ujiannya tersebut. Dan tentunya di situ adalah kalau seandainya dia bersabar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 10, kata Allah, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Kata Allah Subhanahu wa taala, hanyalah akan diberikan pahala orang-orang yang bersabar itu secara sempurna bighairi hisab, dengan tanpa perhitungan. Ini sangat luar biasa sekali. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada orang yang bersabar itu ya dengan tanpa perhitungan. Jadi Allah kasihkan secara cuma-cuma pahalanya itu. Tiada terbatas. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui pahalanya itu. Ya, luar biasa sekali bagi orang yang bersabar. Sehingga ketika seorang itu dia memiliki anak yang meninggal karena keguguran, sabarlah. Ya, sabarlah ketika memiliki seorang anak yang meninggal karena keguguran itu. Karena kalau seandainya kita mampu untuk bersabar dengan ujian yang sangat berat ini, maka ingatlah bahwasanya pahala yang Allah berikan itu sangat besar sekali. Dan bahkan Allah tidak perhitungan ketika memberikannya itu. Ya, Allah kasihkan secara cuma-cuma. Kemudian hadis berikutnya, jemaah sekalian. Pada hadis yang ke-153, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, haddatsana Muhammad ibn Sallam, qala akhbarana Abu Muawiyah, qala haddatsana Al-A'mash, an Ibrahim At-Taimi, an Al-Harith ibn Suwaid, an Abdullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min malihi? Qalu ya Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaihi min mali warithihi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i'lamu annahu laisa minkum ahadun illa malu warithihi ahabbu ilaihi min malihi. Maluka ma qaddamta wa malu warithika ma akharta. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah mengajarkan kepada kami Muhammad bin Sallam. Dia berkata telah mengabarkan kepada kami Abu Muawiyah. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Al-A'mash dari Ibrahim At-Taimi, dari Harith bin Suwaid, dari Abdullah. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyukum mali warithihi ahabbu ilaihi min malihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, harta mana? Ya, harta mana yang ayyukum, harta ahli waris mana yang paling kalian cintai? Ya, ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min malihi. Ya, harta ahli waris kalian yang manakah yang paling kalian cintai? Ya, seperti itu kurang lebih ya maknanya. Atau siapakah di antara kalian, ya, siapakah di antara kalian yang harta ahli warisnya itu lebih dia cintai? Lihat di sini jemaah sekalian ya, siapakah di antara kalian, kata Rasulullah, yang harta ahli warisnya itu lebih dia cintai dibandingkan dengan hartanya sendiri? Qalu, kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaihi min mali warithihi. Kata para sahabat, mereka mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada seorang pun di antara kami kecuali hartanya itu lebih dia cintai daripada harta ahli warisnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, i'lamu annahu laisa minkum ahadun illa malu warithihi ahabbu ilaihi min malihi. Kata Rasulullah, ketahuilah bahwasanya tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan harta ahli warisnya itu lebih dia cintai dibandingkan dengan hartanya sendiri. Maluka ma qaddamta wa malu warithika ma akharta. Ya, maluka ma qaddamta wa malu warithika ma akharta.
Hartamu itu adalah apa yang kamu gunakan, sedangkan harta ahli warismu itu adalah apa yang kamu biarkan, ya, yang tidak kamu infakkan. Nah, baik, hadis ini jemaah sekalian diriwayatkan dari Abdullah. Dan para ulama mengatakan bahwasanya kalau seandainya disebut Abdullah, ya, maka maksudnya di situ adalah Abdullah bin Mas'ud, ya. Jadi kalau seandainya disebutkan Abdullah dari kalangan para sahabat, maka maksudnya itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Dia adalah Abdullah bin Mas'ud. Nah, Abdullah bin Mas'ud ini menceritakan bahwasanya suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertanya kepada para sahabat, dan beginilah cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memberikan pengajaran kepada para sahabat, ya. Ketika beliau berdakwah, berceramah, misalnya kepada para sahabat, itu biasa memberikan pertanyaan dulu kepada para sahabat itu. Tujuannya apa? Agar supaya orang itu perhatian. Jadi orang itu kalau seandainya disampaikan ceramah secara monoton begitu, maka mereka itu nanti akan bosan atau misalnya kefokusannya itu akan hilang. Maka di antara metode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memberikan ilmu kepada para sahabatnya, ketika berceramah, ya, kepada para sahabatnya, yaitu adalah agar para sahabat itu memperoleh perhatian, agar mereka itu perhatian, ya, dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau berikan pertanyaan kepada mereka. Salah satunya adalah seperti dalam hadis ini. Dan hendaknya para penceramah juga meniru seperti itu. Kalau ketika dia sedang menyampaikan ilmu kepada masyarakat, misalnya ketika dia di depan sedang menyampaikan kebaikan kepada manusia, maka sesekali nanti di situ dikasih pertanyaan, ya, agar supaya orang itu kembali fokus kepada apa yang disampaikan. Nah, Rasulullah di sini bertanya, ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min malihi. Kata Rasulullah, siapa di antara kalian yang harta ahli warisnya itu lebih dia cintai daripada hartanya sendiri? Makanya di sini aneh sekali, ya. Sampai para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mengatakan, ya Rasulullah menanggapi, para sahabat menanggapi, ya Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaihi min mali warithihi. Kata para sahabat, ya Rasulullah, tidak ada seorang pun di antara kita, melainkan hartanya sendiri itu lebih dia cintai daripada harta ahli warisnya. Karena pikirnya para sahabat, kalau harta ahli waris itu yang menggunakan ya mereka. Ya, yang menggunakan itu adalah mereka, sedangkan harta kita ya kita yang menggunakan. Sehingga manusia pasti dia itu akan lebih suka dengan hartanya sendiri dibandingkan harta yang dimiliki ahli warisnya. Karena kalau harta ahli warisnya, ya berarti dia sudah tidak menikmati, dia sudah meninggal dunia. Katakan, bagaimana di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sesuatu yang belum terbesit di tengah-tengah para sahabat pada saat itu. Kata Rasulullah, i'lamu annahu laisa minkum ahadun illa malu warithihi ahabbu ilaihi min malihi. Kata Rasulullah, ketahuilah tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan harta ahli warisnya itu lebih dia suka daripada hartanya sendiri. Kenapa demikian? Kata Rasulullah, maluka ma qaddamta wa malu warithika ma akharta. Hartamu itu adalah apa yang kamu gunakan, yang kamu pakai sekarang ini, itulah hartamu. Wa malu warithika ma akharta. Sedangkan harta ahli warismu itu adalah apa yang kamu tahan, yang tidak kamu gunakan, yang tidak kamu infakkan, yang tidak kamu nikmati. Kemudian kamu simpan sampai kamu meninggal dunia. Sehingga yang memanfaatkan hartanya itu adalah ahli waris. Karena jamaah sekalian, orang itu terkadang bahkan hampir semua dari kita itu ternyata lebih senang dengan harta yang ditumpuk-tumpuk. Kalau mau makan misalnya kadang, karena banyak uang ya kadang ya, makan pun gak selera.
Jadi dia lebih senang dengan harta yang melimpah itu. Lebih senang dengan harta yang sangat banyak dibandingkan dengan makan enak. Ini gambaran. Coba kalau kita lihat ya, kadang kita kalau sudah banyak uang itu, ya kadang kita makan itu ala kadarnya. Eman, kalau seandainya mau buat beli enak, eman-eman hartanya nanti berkurang. Sehingga makan itu pun kadang ya ala kadarnya lah. Yang penting makan dan tidak berkurang hartanya. Hampir semua manusia seperti itu. Kalau sudah banyak harta, terkadang dia nggak selera makan. Eman-eman hartanya itu nanti digunakan untuk atau berkurang ya. Hartanya itu eman-eman, khawatir berkurang. Sehingga terkadang orang itu lebih suka dengan menumbuk-numbuk harta daripada memanfaatkan hartanya tersebut. Karena orang kadang lebih suka dengan menimbun harta. Lebih senang dengan memperbanyak harta itu. Coba kalau kita lihat, ketika kita lagi tipis ya, ketika uang itu lagi sedikit sekali tipis. Coba kalau kita lihat, kadang pengen inilah, pengen ini, pengen makan ini, pengen makan itu. Selalu ada keinginan untuk memakan dan menikmati hal-hal yang pada saat itu dia lagi sulit untuk mendapatkannya. Tapi kalau sudah dapat banyak harta kadang males. Jalan-jalan males ya. Mau pergi kemana-mana males, takut uangnya berkurang. Mau makan enak, males. Takut nanti uangnya berkurang kalau sana terlalu enak makannya. Terlalu mahal nanti biayanya. Nah ini gambaran ya mas kalian. Sebenarnya kita ini sebenarnya lebih suka dengan harta ahli waris, lebih cinta dengan harta ahli waris dibandingkan dengan harta sendiri. Karena kita ini suka menumpuk-numpuk harta dibandingkan dengan kita manfaatkan. Hal ini jemaah sekalian, ibarat seperti dalam hadis ya, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis tersebut dari Abdullah bin Syikhir, bahwasanya dia berkata, saya datang kepada Nabi SAW, sedangkan beliau sedang membaca Alhaakumut Takatsur dalam surah At-Takatsur ayat 1. Jadi ketika Abdullah bin Syikhir dia datang kepada Nabi SAW, beliau sedang membaca ayat ini. Alhaakumut Takatsur. Harta yang bertumpuk-tumpuk, harta atau memperbanyak harta ya. Memperbanyak harta, banyak-banyakan harta itu melalaikan kalian. Kemudian kata Nabi SAW, Yaqulu ibnu Adam, mali mali. Wahallaka ya ibnu Adam, min malika illa ma akalta fa'afnait. Au labista fa'ablait. Au tasaddaqta fa'amdait. Kata Nabi SAW, ibnu Adam, manusia itu, dia mengatakan, ini hartaku, ini hartaku. Ini loh hartaku, itu lagi hartaku. Kemudian kata Nabi SAW, tidaklah wahai ibnu Adam, harta yang engkau miliki itu melainkan yang kamu makan. Kemudian kamu habiskan, besok dibuang. Au labista fa'ablait. Atau kemudian kamu pakai sehingga pakaian itu usang. Atau apa yang kamu sedekahkan. Jadi itulah hartamu. Yang kamu makan, yang kamu pakai, kemudian yang kamu sedekahkan. Kalau dengan sedekah ini, ya jemaah sekalian, maka kita akan menikmati harta itu kelak pada hari kiamat. Sehingga kita akan membuat harta kita ini kekal. Kalau seandainya kita ini mensedekahkan harta kita itu. Jadi perhatikan di sini dalam hadis Nabi SAW ini, harta yang kita miliki itu apa? Yang kita makan, yang kita pakai, yang kita sedekahkan, sehingga kita bisa menikmatinya nanti di akhirat. Kalau misalnya kita makan, ya memang itu adalah memang hak kita, habis sudah setelah itu. Kemudian habis itu yang kita pakai, setelah itu usang, gak dipakai lagi sudah.
Mungkin kita kasihkan orang atau mungkin ditaruh di mana dan digunakan lagi. Jadi harta kita yang kita pakai ini, yang kita manfaatkan, atau yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak pada hari kiamat kita akan melihatnya lagi. Harta tersebut sebagai bentuk pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau seandainya kita ini memperbanyak sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka berarti kita ini sedang menyimpan harta kita yang akan kita ambil lagi kelak pada hari kiamat. Itu sebenarnya harta kita itu. Tapi kalau seandainya kita simpan, tidak disedekahkan, tidak diberikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka berarti kita itu sedang menyimpan banyak-banyak harta ahli waris. Karena kita sebentar lagi akan meninggal dunia. Setelah itu kita akan meninggalkan harta kita semuanya itu, sehingga yang menikmati adalah ahli waris kita. Kita sudah nggak punya apa-apa kalau kita sudah meninggal dunia itu. Harta yang kita miliki semuanya itu sudah bukan milik kita lagi. Tetapi harta itu adalah milik ahli waris kita. Harta kita cuma yang kita makan, yang kita pakai, yang kita manfaatkan. Kemudian habis itu atau kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan meraihnya nanti di akhirat. Kita akan mengekalkan harta kita tersebut di akhirat. Nah, jadi jemaah sekalian, ingat, dalam masalah harta ini juga Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan ya dalam surah Saba ayat 39. Dalam surah Saba ayat 39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Dan apa yang kalian infakkan, ya, apapun yang kalian infakkan, fahuwa yukhlifu, maka Allah yang akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin. Dan Allah itu adalah sebaik-baik pemberi rizki. Kadang kita ini kalau mau menginfakkan harta kita itu takut sekali. Takut habis. Kalau seandainya kita mau sedekah, kadang itu takut habis nanti harta kita ini kalau kita sedekahkan. Maka Allah ingatkan di sini, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Kata Allah, apa yang kalian infakkan, harta yang kalian infakkan di jalan Allah, yang kalian sedekahkan, fahuwa yukhlifuh. Allah nanti akan ganti itu. Jangan takut. Itu sebenarnya. Jangan takut, sedekahkan di jalan Allah, Allah yang akan ganti. Wa huwa khairur raziqin, dan Allah itu yang lebih mengetahui. Atau Allah adalah sebaik-baik pemberi rizki. Jadi jemaah sekalian, kalau kita merenung ya dengan ayat ini, wa huwa khairur raziqin, Allah itu adalah sebaik-baik pemberi rizki. Karena kita tahu sendiri ya, memang Allah Subhanahu wa taala itu kekal. Kalau seandainya kita bersandar kepada harta kita, suatu ketika harta kita itu kalau seandainya ada musibah apa segala macam itu habis. Bisa saja orang mengalami kebangkrutan karena musibah atau semisalnya. Makanya seorang misalnya dia bersandar kepada bosnya meninggal, selesai. Dia sudah nggak bisa apa-apa lagi. Ketika orang bersandar kepada hartanya habis, sudah nggak bisa apa-apa sudah. Tapi kalau seandainya seorang itu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu dalam urusan rizki dan yang lainnya, dia bersandarnya kepada Allah, maka ingatlah bahwasanya Allah itu maha kekal dan dia adalah sebaik-baik pemberi rizki. Allah Subhanahu wa taala maha tahu waktu mana yang tepat rizki itu dikasihkan kepada seseorang. Dan Allah juga maha tahu kapan memang rizki itu harus ditahan terlebih dahulu. Dan nanti Allah kasihkan pada saat yang tepat. Allah maha tahu itu. Kalau manusia mungkin pikirannya hanya bagaimana banyak harta itu saja. Yang penting banyak harta dan banyak harta. Itu pikiran manusia. Tapi kadang sebenarnya bagi dia pada saat itu nggak tepat kalau dia itu punya harta. Dan itu terjadi. Kadang orang itu dia binasa gara-gara kekayaannya.
hidupnya menjadi rusak gara-gara kekayaannya, gara-gara hartanya. Bahkan kalau kita lihat contoh kecil, terkadang seorang ketika sudah banyak harta, ada kadang yang dia itu tidak bisa menahan makan. Karena dia bisa merasa beli apa-apa, merasa bisa beli segala sesuatu yang dia inginkan, akhirnya dia makan segala sesuatu yang dia mau. Apa yang terjadi? Penyakit. Akhirnya terserang banyak penyakit. Gara-gara apa? Harta. Karena dia banyak harta, merasa banyak harta, akhirnya dia membeli segala sesuatu yang sebenarnya itu tidak sehat bagi dia. Terkadang ada orang seperti itu. Jadi dia pada saat itu belum tepat untuk mendapatkan harta itu. Makanya terkadang orang itu dilatih dulu sama Allah. Dibuat miskin terlebih dahulu, ya, supaya dia itu terbiasa dengan kehidupan itu, dengan pola hidup semacam itu. Sehingga ketika dia kaya raya, dia bisa menahan diri. Dia bisa menahan hawa nafsunya dari segala sesuatu yang dia inginkan. Karena selama ini dia sudah biasa untuk menahan diri. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu Maha tahu waktu yang tepat kapan orang itu mendapatkan rizki dan kapan orang itu harus ditahan dari rizkinya. Allah Maha tahu itu. Kalau kita lihat tentang masalah harta ini jemaah, harta itu sebenarnya adalah dari satu sisi dia ada manfaatnya, dari satu sisi dia pun juga ada faedahnya. Itulah harta. Makanya Allah kasihkan kepada manusia ini pada waktu yang tepat sebenarnya. Harus yakin kita itu bahwasanya Allah adalah sebaik-baik pemberi rizki. Allah Maha tahu kapan waktu yang tepat harta itu bisa menjadi maslahat dan kapan bisa menjadi mudarat. Makanya disebutkan oleh para ulama bahwasanya harta itu dari satu sisi ada faedahnya, ada manfaatnya, namun dari satu sisi ada mudaratnya juga. Harta itu. Adapun manfaatnya, faedah dari harta itu secara umum itu terbagi menjadi dua, yakni manfaat duniawiyah dan manfaat agama, diniyah. Manfaat secara duniawi, kemudian manfaat secara ukhrawi, secara agama. Kalau manfaat secara duniawi ini diketahui oleh semua makhluk tentang harta itu. Jadi tentang masalah harta ini jamaah itu diketahui oleh, ini secara duniawi ya, itu diketahui oleh semua makhluk. Oleh semua manusia semuanya ngerti dengan manfaat harta. Bisa untuk beli, bisa untuk menjadi orang itu punya kedudukan. Bisa untuk mendapatkan segala sesuatu yang diinginkan dengan hartanya itu. Dan seterusnya, bahkan gara-gara semacam itu sampai manusia itu menjadi tamak dalam mencarinya. Karena mereka mengerti dengan manfaat harta. Kalau sudah dengan harta, sudah. Semua orang segan sama dia. Semua orang akan melihat kepada dia sebagai orang yang kaya. Sebagai orang yang punya kedudukan. Sehingga dengan harta itu, terkadang manusia menjadi tamak dengan segala manfaat harta itu, dengan segala fitnahnya ya, sehingga manusia menjadi tamak dalam mencarinya. Nah, ini manfaat duniawi. Secara duniawi semua orang tahu tentang itu. Nah, kemudian ada manfaat harta itu secara ukhrawi, ya, secara agama begitu ya, diniyah, secara agama. Bagaimana demikian itu? Di antaranya yang pertama, ini kurang lebih di situ secara umum ada 3 di sini. Manfaat harta terhadap agama seseorang. Yang pertama, yaitu adalah dengan harta seseorang itu bisa membiayai dirinya sehingga dia bisa untuk beribadah dengan baik. Contohnya, misal ini jamaah, dengan harta seorang itu bisa haji dan juga bisa jihad. Dan juga dengan harta itu seseorang bisa melakukan banyak sekali ibadah. Misal ini contoh juga ya,
bisa untuk menikah misalnya, kemudian habis itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, sehingga dengan itu dia bisa fokus untuk beribadah kepada Allah. Kalau seandainya orang tidak punya harta, miskin, dia bisa maaf, misalnya ya dia kekurangan harta, maka dia akan sibuk kerja cari uang. Sehingga apa? Dia tidak fokus untuk beribadah kepada Allah karena dia tidak memiliki harta, sehingga sibuknya adalah mencari harta. Mencari dan mencari sama harta itu. Sehingga apa? Banyak sekali ibadah yang dia tidak bisa untuk mengerjakannya. Seperti misalnya bagaimana dia mau sholat malam, sedangkan dia misalnya seharian itu capek untuk kerja, sehingga ketika larut malam, ya dia sudah tidak bisa bangun malam lagi. Karena tubuhnya sudah lemah, habis dikuras untuk mencari harta di waktu siang. Tapi orang ketika dia memiliki harta yang banyak, maka dia akhirnya segala urusannya bisa terbantu. Ketika terbantu itu, maka dia pun bisa ibadah dengan fokus. Ya, bisa melakukan, menjalankan agama ini secara maksimal. Ini yang pertama. Kemudian jemaah sekalian, yang ketiga, yang kedua ya. Jadi manfaat harta terhadap agama seseorang, yaitu dengan harta itu seseorang bisa menyalurkannya kepada manusia. Dan ini bisa berupa 4 hal yang bisa dia lakukan dalam hal ini. Ini menyalurkan hartanya kepada manusia. Itu bisa tergolong 4 hal manfaat yang bisa diraih oleh dia, yang bisa dia gunakan itu, yang bisa dia lakukan. Yang pertama yaitu adalah dia bisa sedekah kepada orang lain. Dengan segala keutamaannya, kita tahu sendiri bagaimana sedekah itu. Kemudian habis itu yang kedua yaitu adalah muru'ah. Dengan harta itu seseorang bisa berbagi kepada kawan-kawannya. Dan itu akan menjadi wibawa, muru'ah bagi seseorang. Dengan harta itu dia bisa cari teman untuk menenangkan hidupnya ya. Bisa berbagi kepada orang lain, sehingga dia punya banyak teman seiman. Misalnya, ya ada orang-orang misalnya yang bertakwa, dia undang makan di rumahnya. Nah, dia punya harta itu. Saling berbagi kepada saudara-saudara muslim, menambah kawan, menambah saudara, ya, saudara seiman dengan harta. Dan juga ketika seorang itu punya tamu, dia bisa menjamunya dengan baik. Ini manfaat harta dalam masalah agama ini. Dia bisa menyalurkan hartanya itu kepada manusia untuk menjaga muru'ah dia, wibawa. Sehingga dengan demikian dia punya nama baik. Dia punya wibawa di hadapan manusia dengan hartanya tersebut. Kemudian dengan harta seseorang itu bisa terjaga kehormatannya. Bagaimana yang demikian itu jemaah sekalian? Dikarenakan orang-orang itu terkadang selalu meremehkan orang-orang yang miskin. Naudzubillah min dzalik, ini perbuatan yang tidak baik. Tetapi ini disebutkan oleh para ulama bahwasanya seringkali orang miskin itu diremehkan oleh orang lain. Dan tentunya orang yang meremehkan ini ya perbuatan mereka ini tercela. Tapi inilah kehidupan. Secara umum orang yang miskin yang tidak memiliki apa-apa itu biasanya diremehkan orang. Kemudian habis itu digibah oleh orang lain. Sehingga dengan harta itu orang-orang yang suka menggibah itu terbungkam. Tidak bisa mereka meremehkan dengan harta itu. Karena bagaimana dia meremehkan sedangkan dirinya ternyata tidak punya apa-apa misalnya, sedangkan yang digibah adalah orang kaya.
Orang yang banyak hartanya, apa yang mau diremehkan? Jadi seringkali kadang harta itu membungkam orang-orang yang suka gibah. Ya. Dan juga seringkali orang ketika dia itu misalnya dibenci ya, misal. Ketika orang itu misalnya dibenci oleh orang lain. Orang yang membenci itu ketika dikasih uang, dikasih harta, sudah selesai. Nggak ada udah benci-benci lagi. Ketika sudah dikasih harta itu, selesai. Nah inilah manfaat harta. Agar supaya kehormatan seseorang itu terjaga. Kemudian jemaah sekalian, manfaat harta ketika dia itu disalurkan kepada orang lain, yaitu adalah bisa untuk istikhdam istilahnya itu, yakni membiayai orang supaya ngurus hartanya dia, supaya mengurus semua keperluan dia, sehingga dengan itu dia bisa fokus untuk beribadah kepada Allah. Jadi misal dia punya karyawan di rumahnya, misal ini jamaah ya, ada pelayan yang siap membantu dia misalnya. Kalau zaman dulu ada budak ya misalnya ya. Maka ketika semua pekerjaan dia itu dilakukan oleh orang lain dan dia mampu untuk membayar orang-orang tersebut, sehingga dia bisa fokus untuk ibadah kepada Allah. Dengan itu akhirnya dia bisa taklim, bisa pengajian ya. Bisa ya banyak melakukan ibadah-ibadah yang lain. Karena segala sesuatu sudah selesai. Sudah ada yang mengerjakan. Makanya disebutkan oleh para ulama, termasuk hal yang merugi sebenarnya. Kalau seandainya pekerjaan itu bisa dilakukan oleh orang lain, tapi dirinya sendiri yang mengerjakan. Yang sebenarnya dia bisa melakukan sesuatu yang lebih manfaat. Bisa fokus untuk berpikir, untuk menuntut ilmu agama, ngafal Al-Quran, ngafal hadis, belajar, berzikir, dan melakukan ibadah-ibadah yang lain. Tapi kadang orang lebih milih, saya kerjakan sendiri saja sudah. Sebenarnya orang lain bisa itu mengerjakan itu. Akhirnya, jadi intinya jamaah sekalian ya, kalau seorang itu misalnya dia bisa membayar orang untuk mengerjakan pekerjaan dia, maka hendaknya biarlah dia bayar saja orang supaya dia bisa melakukan ibadah yang lebih manfaat. Jadi termasuk hal yang merugi kalau seandainya pekerjaan itu sebenarnya bisa dikerjakan oleh orang namun dia mengerjakannya sendiri. Nah, kemudian manfaat harta terhadap agama seseorang yaitu adalah dari sisi yang lain, orang ini bisa melakukan kebaikan-kebaikan secara umum. Ya. Misalnya dia bisa menambah amal jariah dengan hartanya tersebut. Ya, ini adalah termasuk manfaat harta secara umum yang ketiga ya. Yaitu dengan harta itu dia bisa melakukan ibadah yang am, yang menyeluruh, yang umum. Seperti misalnya membangun masjid, ya, membangun sekolah, madrasah, ya, madrasah agama, dan seterusnya. Yang dengan itu, seseorang ini dia meskipun dia sudah meninggal dunia, maka pahalanya terus mengalir. Karena fasilitas-fasilitas yang dia buat tadi itu dimanfaatkan oleh manusia. Sehingga dengan itu dia terus mendapatkan pahala jariah. Ya, mendapatkan pahala yang terus mengalir meskipun dia telah meninggal dunia. Inilah manfaat-manfaat harta ya. Tapi ingat juga orang harus tahu bahwasanya harta dari satu sisi yang lain juga ada mudorotnya. Ya. Yang pertama misalnya diantaranya ya, seringkali orang itu terjerumus ke dalam maksiat gara-gara harta. Karena dia sudah merasa bisa segala-galanya dengan hartanya tersebut sehingga dia berfoya-foya dan dia melakukan hal yang maksiat. Seringkali seperti itu memang, gara-gara harta akhirnya bermaksiat. Kemudian juga dengan harta seringkali manusia itu terjerumus ke dalam atau tertipu ya dengan hal-hal mubah sehingga dia tidak melakukan ibadah. Ini dari sisi yang lain.
Karena dia merasa bisa segala sesuatu, akhirnya apa? Ya, dia melakukan hal-hal yang mubah-mubah. Jadi hidupnya itu adalah hal yang mubah terus, senang-senang terus. Akhirnya apa? Ya, lalai sudah ibadahnya, taklimnya lupa sudah. Mau belajar, ngafal Al-Quran, mau baca kitab, lupa sudah. Gara-gara dia sibuk dengan hal-hal yang mubah. Kadang seperti itu, gara-gara harta. Dan terkadang gara-gara harta itu juga membuat seseorang itu lalai dari berzikir kepada Allah. Coba misalnya kita lihat ya mas sekalian, kalau seandainya seorang itu punya karyawan, dia mampu bayar orang karyawan, tapi kadang pikirannya itu apa? Khawatir dengan karyawannya itu. Ya, bagaimana nanti kalau dia nyuri, bagaimana kalau dia nggak amanah, bagaimana kalau dia nanti macem-macem sama harta saya, terus seperti itu kadang. Ini gara-gara harta. Akhirnya apa? Dia udah nggak bisa berzikir pada Allah. Pikirannya itu fokus sama karyawan, sama rekan bisnis, khawatir lari segala macam, sibuk. Kemudian juga ketika dia jaga, misalnya hartanya taruh di rumahnya, takut hilang. Beli rumah takut nanti macam-macam. Itu sering kali, sehingga orang itu sibuk ya memikirkan hal tersebut, akhirnya dia tidak fokus dalam ibadah. Tidak fokus untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jamaah sekalian ya tentang masalah harta. Adapun dalam kitab ini Imam Bukhari sampaikan tentang masalah itu. Kata Nabi SAW, ya, sebutkan hadis Nabi SAW. Imam Bukhari menyebutkan hadis ini, yaitu sabda Nabi SAW, bahwasanya ketahuilah bahwasanya tidak ada seorang pun di antara kalian itu melainkan harta ahli warisnya itu lebih dia cintai dibandingkan dengan hartanya sendiri. Karena hartamu itu adalah apa yang engkau manfaatkan, sedangkan harta ahli warismu itu adalah apa yang kamu tunda, kamu tahan, tidak kamu infakkan. Apa kaitannya dengan judul ini jemaah sekalian? Dengan judul Man mata lahu siqtun, ya, siapa yang mendapatkan anak yang meninggal disebabkan keguguran, ya, orang yang anaknya itu meninggal sebab keguguran. Apa kaitannya dengan hadis Nabi ini? Ya, ini perkataan Nabi, ketahuilah bahwasanya tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan harta ahli warisnya itu lebih dia cintai dibandingkan dengan hartanya sendiri. Hartamu itu adalah apa yang kamu gunakan, dan harta ahli warismu itu adalah apa yang kamu tunda, tidak kamu infakkan. Wallahu ta'ala a'lam. Kaitan antara judul dengan hadis ini yaitu adalah ini juga tasliyah bagi seorang yang dia itu memiliki anak yang meninggal ketika disebabkan keguguran itu. Bahwasanya dia jangan putus asa. Ketika seorang itu tidak punya anak, anaknya meninggal keguguran tadi itu ya, misalnya istrinya mandul misalnya lagi, nggak bisa punya anak lagi ya, setelah keguguran kadang nggak bisa punya anak lagi misalnya, maka ingat jangan putus asa. Semua itu pasti Allah itu memberikan hikmahnya. Di antaranya kalau seandainya seorang itu sebatang kara ya, dia tidak punya anak misalnya, maka dia kan bisa fokus untuk menyalurkan hartanya itu di jalan Allah. Karena dia nggak punya anak. Anaknya sudah meninggal, masih kecil misalnya ketika guguran tadi itu ya, meninggal. Nah sekarang dia misalnya punya harta, ya sudah dia manfaatkan untuk dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan anggap bahwasanya dia sudah bukan siapa-siapa lagi, tidak. Dengan hartanya itu dia bisa maksimal sedekah, bisa maksimal bantu orang. Kalau punya anak ya tentunya nanti harta itu akan disalurkan untuk ya anaknya, untuk senang-senang anaknya, untuk biaya anaknya segala macam. Tapi kalau seandainya seorang itu nggak punya anak, ya nggak punya apa namanya ya nggak punya keturunan misalnya, karena sudah keguguran tadi itu, maka dia bisa maksimal untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan dia bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang lain dan tanpa ada yang mengganggu, ya. Kurang lebih seperti itu jemaah sekalian ya. Insyaallah akan kita lanjutkan ya pembahasan ini di kesempatan berikutnya. Kita lanjutkan pada hadis yang ke-154 insyaallah. Demikian wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.